Aduh, bagaimana ini? Apa nanti kata istriku kalau aku baru saja di PHK? Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Pak, minta Pak. Pak, kasihani saya Pak. Saya belum makan Pak. Lapar Pak. Pak, minta Pak. Tolong saya Pak. Saya belum makan Pak. Kaki saya sakit ya Allah. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Kasihani saya Pak. Tolong Pak. Tolong saya Pak. Bila mana kita sedang dalam keadaan susah, bersedekahlah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, bersedekahlah, niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Terus kamu di PHK, Mas? Terus uang segini buat apaan? Besok-besok kamu mau ngapain? Hah? Aku nggak mau kamu numpang hidup sama aku. Enak aja. Salah aku kawin sama kamu. Halo? Oh, iya Mbak Sri. Oh, iya insya Allah saya ke sana. Oke, kalau gitu saya ke sana sekarang. Ya, makasih. Dengar ya, mulai besok kamu harus cari kerja. Aku nggak mau kalau kamu cuma numpang hidup sama aku. Aku yang capek mati-matian cari kerja, cari duit. Terus kamu cuma diem-diem aja di rumah. Ngerti? Semua persyaratan yang Bapak bawa sudah memenuhi syarat, Pak. Cuma yang kami butuhkan itu tenaga muda, Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya, kami belum bisa menerima Bapak untuk bergabung di perusahaan kami. Maaf ya, Pak. Kasih. Iya. Sama-sama, Pak. Mas. Pak, minta sedekah Pak, kasihan. Wah, uangku cukup nggak ya? Kayaknya enggak. Tapi makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Makasih Pak. mudah-mudahan masih cukup buat ongkos. Mas, berat mas. Gak apa-apa.
Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Saya Mas. nggak punya uang lagi, Pak. Ini gratis, Mas. Buat Nggak Mas. usah, nggak usah. Nggak apa-apa, minum aja, nggak apa-apa. Ayo. Gratis. Mas haus kan? Ayo minum aja. Makasih, Pak. Ayo minum aja. Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kok diem aja sih? Ayah kan udah pulang. Terus Bunda suruh ngapain? Ya kayak biasanya dong, Bun. Bikinin minum kek, beresin sepatu. Juta, 35 juta Ibu Krista. Wait. Sedang bikin apa? Bikin tugas nih ya. Matematika. Iya. Ya, Fitri mau nanya deh. Tadi kata gurunya Fitri, nyari uang itu emang hukumnya wajib ya? Oh iya, wajib. Tapi kalau cari uang itu bukan segala-galanya. Tapi yang penting akhlak. Akhlak itu kita bawa sampai mati. Tapi kalau uang, enggak kita bawa. Sudahlah, yang penting buat kamu itu sekarang itu kalau menurut ayah harus jujur, sabar, mau menerima. Ya jangan terlalu banyak tuntutan lah. Ya. Jangan banyak ngomong kamu. Zaman sekarang tuh yang penting uang. Bunda, jadi kan ikut rapat orang tua murid di sekolah? Aduh, Bunda nggak bisa. Bunda lagi sibuk. Kamu lihatnya sendiri nih. Ya, Bunda, tapi kan Bunda udah janji. Aduh, bandel amat sih kok dibilangin. Tuh, pergi sama ayah kamu. Dia udah siap kok. Loh, ayah mau pergi cari kerja. Apa salahnya sih mampir ke sekolah Fitri? Kamu juga ngelamar kerjaan belum tentu diterima. Bu, namanya kamu mau kemana? Ya mau kerja lah. Aku kan harus cari duit. Kalau aku nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan kita? Hah? Emangnya enak nganggur? Sekarang Bunda berubah ya, jadi kasar. Kan kasihan ayah. Kasihan kenapa? Iya, gara-gara ayah harus nganterin aku ke sekolah, ayah nggak bisa ngelamar kerja deh. Nggak apa-apa sayang. Kamu nggak perlu khawatir. Masih ada hari esok kok. Ya. Iya Ayo, sih ya. nanti kamu terlambat.
masuk semua ya. Iya. Ayah, Fit. ayah udah dapat kerjaan. Iya, belum. Ayah masih terus berusaha. Ayah kamu tuh nggak mungkin dapat kerjaan. Orang dia malas kayak gitu. Masa sih, Bu? Enggak ah. Mau dapat atau mau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting buat ayah sekarang, ayah tetap berusaha. Udah. Aku lapar nih. Masa nggak ada makanan sih? Minta sama ayah kamu. Bu, tolong kamu bikinkan sebentar, nggak lama kan? Nah, kamu kan banyak waktu luang, kamu kan nganggur. Bisa dong kamu masak. Nih, kamu jajan ini. Wah, asik. Bunda, makasih ya. Asik. Kamu ini gimana sih? Kamu nggak perlu melakukan itu. Itu namanya nggak mendidik. Kenapa sih? Orang lagi ada juga mau kenapa? Atur aja. Apa kabar lu? Lama banget gak main kesini. Loh, emang kenapa sih? Emang gue nggak boleh di sini? Boleh sih. Boleh dong gue gabung ke sini. Gue apaan sih kalian? Gak usah di sini deh. Ah, Ya nih, biarin aja kali. Rasa juga lo. emang lo mau diporotin sama mereka? Wah, ya lalu jangan suka buka kedok orang juga kali. Sembarangan lu. Iya, kita kan malu. Udah. Kalian tuh gak usah dengerin omongan Liani ya. Kalau misal kalian mau gabung, tuh gabung aja. Serius. Beneran nih. Mas, lihat baju aku nggak yang biru kembang-kembang? Aku lihat di mesin cuci nggak ada, di sini juga nggak ada. Soalnya aku mau pakai. Mas, dengar nggak sih? Diajak ngomong nih. Kamu merasa nyuci apa enggak? Nyuci? Mana ada waktu aku nyuci? Kamu kan tahu sendiri, aku pergi malam, pulang pagi, aku cari duit buat keluarga. Kamu seharusnya ada inisiatif. Nyuci kek. Kamu kan nganggur. Kamu banyak waktu kok. Bisa dong ngerjain kerjaan perempuan. Bunda, baju seragam aku nggak? Tanya tuh sama ayahmu.
Ayah? Kasian ayah pasti capek banget. Ada di kamar. Aduh. Kerjaan siapa nih? Aku, Bunda. Kenapa nggak dilap? Iya, niatnya sih nanti, Bun. Nanti kapan? Abis aku selesai minum, abis tadi aku udah haus banget, Bunda. Kamu tuh malesnya sama ayah kamu. Bunda jangan bawa ayah. Kasian. Ini kesalahan aku, Bunda. Heh, jangan jawab kamu. Enak aja molor. Orang capek-capek kerja, dia malah tidur. Bangun. Sudah pulang kamu. Enak aja kamu molor. Aku capek-capek nyari duit sana sini. Kamu malah tidur gini kerjaan kamu tiap hari, nggak ngapa-ngapain. Enak amat. Kamu pikir aku nggak ngapa-ngapain sama selama ini? Aku juga tahu diri kok. Aku lakukan semua pekerjaan rumah. Aku ngepel, masak, nyuci. Semua aku lakukan. Buktinya, tadi aku hampir kepleset. Itu namanya beres-beres rumah? Hah? Dasar laki-laki nggak berguna. Suami nggak berguna kamu. Astagfirullahaladzim. Mau berangkat? Iya, aku berangkat sekolah ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Hei. Kamu nggak pamitan sama ibu? Males ayah, takut dipelototin. Fitri. Mas. Fitri mana? Udah pergi? Kok nggak pamitan sama aku sih? Ya mana aku tahu, Bu. Kamu tanya aja langsung sama dia. Kamu tuh seharusnya kasih pendidikan sama anak yang benar. Bukan ngajarin anak untuk ngelawan orang tua. Bu, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Apa pernah selama ini aku ngajarin anakku yang enggak? Hah? Aku ini masih orang tua yang bertanggung jawab. Hah? Tanggung jawab apaan? Kamu lihat sendiri. Semakin kesini, Fitri pengen ngelawan sama aku. Apa itu namanya pendidikan? Hah? Ya ampun, Bunda jahat banget sih. Bunda? Kok Bunda kasar banget sih sama ayah? Ayah kamu memang perlu dikasarin. Bunda! Tuh, anakmu. Dia udah berani gentak sama aku. Siapa yang ngasih pendidikan? Hah? Siapa yang ngajarin kalau bukan kamu? Bukan ayah. Aku kayak gini karena Bunda. Kenapa Bunda? Bunda aja bisa kasar sama ayah. Padahal kan ayah ini imam di rumah kita, Bunda. Jadi wajar dong kalau aku ngikutin cara ngomongnya Bunda. Udah, cuma sekolah.
Assalamualaikum. Saat ini perusahaan kami sedang mengadakan peremajaan peralatan kantor, Bu. Betul, semua peralatan yang tua akan kami ganti secara bertahap. Maaf, kalau boleh saya tahu, untuk tahap pertama ini nominalnya berapa ya? Ya kecil sih, Bu. Hanya 200 juta saja. Ya kalau Ibu berminat, biar proyek ini saya kasih ke Ibu. Jumlah barangnya berapa ya? Nanti saya kasih daftarnya ya. Gimana Ibu, setuju? Bagaimana, Bu? Ya kalau memang Ibu tidak sanggup, tidak apa-apa kok, Bu. Biar proyek ini saya kasih ke orang lain saja. Apa? 200 juta? Iya, Bang Tarman. Gila kamu. Buat apa uang sebesar itu? Buat bisnis istri saya, Bang Tarman. Saya lihat usahanya sekarang ini maju. Jadi dia perlu dana tambahan sebesar itu. Tapi abang tidak punya uang sebanyak itu, Hamdani. Ya sudah, berapapun adanya, saya akan terima. Tapi kamu yakin bisa mengembalikan uang itu? Insya Allah, Bang. Insya Allah. Saya lihat usahanya ini sangat bagus sekali prospeknya. Saya usahakan, insya Allah. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istri saya tidak menganggap remeh kepada saya lagi. Biar dia bangga sama saya. Ya Tuhan, bukakan pikirannya Tuhan. Gimana sih, masa cuma dapat 5 juta? Aku kan butuhnya 200 juta. Iya, cuma dapatnya segitu. Barangkali Bang Tarman sudah nggak percaya lagi sama aku. Siapa yang mau percaya sama kamu? Aku juga nggak percaya sama kamu. Suami nggak bisa diandelin. Apaan cuma dapat 5 juta? Mana cukup? Ya sudah, kalau kamu nggak mau, aku bisa kembaliin sama Bang Tarman. Sini. Hah? Sini. Lumayan buat nambah-nambahin. Astagfirullahaladzim. Masih aja dia nggak bisa terima kasih sama aku. Kamu udah pulang, sayang? Hah? Idih, tumben banget Bunda jadi baik begini. Fitri? Iya Bunda. Bunda mau kemana? Bunda mau pergi lagi ya? Iya, Bunda mau kasih tahu sama kamu. Bunda bakal dapat bisnis besar-besaran. Bunda, ngomongnya juga selalu begitu kalau mau dapat bisnis baru. Tapi pasti apa, ujung-ujungnya juga bodong, Bun. Bunda, Fitri itu bukti, bukannya janji. Buat kamu. Bunda ini banyak banget, Bunda. Bunda kasih uang sebanyak itu. Anda mulai yakin Bunda bakal dapat keuntungan besar dari bisnis Bunda. Serius, Bun? Kita lihat aja nanti. Bunda. Iya, Bunda, makasih ya, Bun. Yuk, turunin barang-barangnya. Angkatin semua. Apa kabar, Bu? Hai. Baik. Wah. Saya benar-benar salut. Kerja Bu Hamidah benar-benar cepat ya. Oh, iya, mitra kerja yang profesional. Makasih. Terlalu berlebihan. Gimana mau belanja?
Uang SPP aja gue belum bayar. Lo, cowoknya gimana sih? Senyum-senyum aja. Cewek lo tuh mau belanja. Lu jangan gitu dong. Gue sendiri aja. Buat bayar kosan tuh, nunggak 3 bulan tau nggak? Gimana mau belanjain? Prihatin lah sama gue. Yaudah. Kalau gitu kalian berdua belanja aja deh. Serius lo? Serius? Serius, biar gue yang bayarin. Makannya juga ya? Ih, makin nawar lagi. Yaudah deh, ya, cepetan. Aku lagi ngapain? Justru aku mau kasih lihat apa yang aku dapetin. Apa sih maksud kamu? Nggak apa-apa sih. Asal kamu tahu aja, aku nggak perlu doa seperti kamu, tapi aku bisa dapetin duit banyak. Kalau kamu jangan sombong kamu. Kamu jangan takabur. Kamu jangan anggap keberhasilan kamu itu karena jerih payah kamu. Bukan. Tapi kenyataannya, kamu dapat apa? Hah? Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bunda udah pulang belum? Belum. Itu mobil siapa ya? Nggak tahu. Paling juga tamunya Bunda.
Mobil Bunda dong. Serius, Bun? Serius? Masa mobil orang lain Bunda bawa? Berarti kita punya mobil dong, terus kita juga bisa jalan-jalan dong, Bun. Kamu mau kemana? Bunda jabanin. Bunda emang paling bisa deh nyenengin keluarga. Bukan keluarga, tapi cuma kita berdua. Yuk. Bu, kamu dapat duit dari mana kok? Kok bisa beli mobil? Capek aku ngomong sama Idiot. Gitu aja nanya melulu. Ya, kamu kan tahu aku bisnis. Ya dapat untung dari bisnis lah. Keuntungan sebesar itu? Keuntungan apa sih? Males aku ngomong sama kamu, Mas. Bunda. Ya. Bunda, aku udah siap nih. Yuk, jalan. Kamu mau kemana? Kamu kan harus sekolah. Kok nggak pakai seragam? Udah biarin, orang aku ngajak dia mau ke mall kok. Enggak. Bu, dia harus sekolah. Kamu nggak usah ngatur, ya. Udah, diem aja. Mendingan kamu cuci mobil sana, mobil kotor. Kok bengong? Cuci mobil sana. Kenapa Hamidah jadi kasar begini ya? Apakah ada pengaruh orang lain di luar sana? Hei Mas, nyuci mobilnya lelet amat sih. Ngomong aja sih kamu. Mana? Tuh belum bersih tuh. Itu kotor. Bunda udah yuk. Mobilnya udah bersih kok. Kan kasihan ayah, Bunda. Yuk, masuk. Yang bersih. Awas ah. Tentunya yang paling bagus dan kualitasnya tidak diragukan. Saya pasti kasih Bapak barang yang nomor 1. Bapak bisa cek ke kantor-kantor yang sudah pesan barang dengan saya, pasti nggak kecewa. Oh, kami sudah siapkan anggaran sebesar 500 juta. Gimana Ibu Hamidah? 500 juta? Bu Hamidah. Iya Pak. Bagaimana? Bu Hamidah bersedia dan sanggup menyediakan barang seharga 500 juta. Setuju Pak, saya setuju. Bagus. Kalau begitu deal ya Bu Hamidah? Deal Pak. Deal. Makasih banyak Pak. Makasih. Bunda, ini beneran rumah kita, Bunda. Iya dong, masa kamu nggak percaya amat ke Bunda? Iya, percaya kok, percaya Bunda. Wah, bagus banget. Mas, ayo masuk, kok malah bengong sih di situ? Masuk. Wow, bagus banget.
udah jadi orang kaya. Kamu suka? Padahal ayah kamu pengangguran ya. Bunda, aku boleh ya milih kamar sendiri? Yuk, boleh. Bunda kasih lihat yuk ke sana. Yuk. Bunda pilih kamar. Ini kamar Bunda. Kamu pilih kamar yang mana? Ini yang dekat dari Bunda. Bunda, aku di sini aja deh. Biar kamar yang ini buat Bunda sama Ayah. Ayah kamarnya di belakang. Loh, kok kamar Ayah di belakang sih Bunda? Emangnya Ayah pembantu? Nggak apa-apa kok, Tan. Ayah tidur dimanapun nggak ada masalah. Udah untung ada kamar. Yaudah, ke kamar yuk. Yuk, udah kasih lihat. Berani-beraninya angkat telepon buat aku. Kamu tuh mau tahu aja urusan aku ya? Gak sopan tahu. Sini. Halo. Oh iya Pak. Oke. Sekarang saya kirim juga barangnya ke kantor. Oh oke. Iya. Kalau gitu saya akan menuju ke sana sekarang juga. Iya, sekarang Pak. Iya, makasih banyak, makasih. Fitri, Bunda akan dapat keuntungan besar. Lebih besar daripada sebelumnya. Serius Bunda? Bunda hebat banget sih. Bunda kan bukan orang pemalas seperti ayahmu itu. Ya Allah, apa maksud engkau dengan semua perlakuan ini? Siapa sih lu? Mau tahu aja lu urusan orang. Si Fitri mana sih? Lama banget. Iya nih, biasa bos ngaret mulu ya. Mobil siapa sih nih? So iya banget deh. Mentang-mentang. Ih, bos tuh nih. Bos kita. Bos. Heli, Ton. Mobil siapa nih? Mobil Mobil baru lo? ya. Aduh, udah deh nggak usah nanyain mobil. Ih, bagus Fit mobilnya Fit. Yaudah masuk yuk. Ayo masuk. Bos, kenalin dong. Apa sih lu udah main kali aja sana? Gila, pokoknya malam ini udah asik banget deh. Iya dong. Asik malam ini. Gokil David deh. Gua nggak pernah ngalamin malam semalam hebat ini. Ini malam yang luar biasa buat gua, Fit. Kayaknya besok kita perlu kesini lagi deh. Aduh, itu sudah pastinya dong. Tapi itu semua ya, itu semua tergantung Fitri tentunya. Oke.
Jam segini kamu main? Kamu ini anak perempuan loh. Gak baik kamu keluar jam segini. Kenapa sih? Kok kamu berubah akhir-akhir ini? Apa kamu merasa sudah punya mobil baru? Jadi orang kaya baru begitu? Itu ngomong apa sih? Kayak gak pernah muda aja deh. Udah deh ya, lagian ibu juga gak ngelarang kok. Ada apa sih ribut-ribut? Ini anak kamu. Tanya aja sama dia. Dari mana? Jam segini? Ya nggak apa-apa kan? Fitri juga nggak mungkin berbuat yang macem-macem kok. Anak ini anak perempuan. Jam segini baru pulang kamu. Kamu mikir dong. Udah deh, nggak usah dibahas. Aku yang izinin dia keluar. Dan aku juga yang kasih uang dia. Kamu tuh diem aja. Kamu nggak usah banyak ngomong. Fitri, kau masuk kamar. Masuk. Udah gak ngasih duit, pakai ngatur. Alah, udah banyak alasan deh. Cuci mobil dulu. Bangun. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Panggil ayah kamu. Iya bunda. Telat lagi. Ayah. Ayah. Ya. Ya. Ayah. Dipanggil sama bunda. Katanya disuruh cuciin mobil. Fitri, suruh cepat. Kayaknya ayah gak kuat deh. Kepala ayah pusing. Ya terus gimana dong ya? Bilang sama bunda, ayah kurang sehat. Alah, udah banyak alasan deh. Cuci mobil dulu. Bangun. Aku tuh udah cari duit. Masa aku suruh cuci mobil? Kamu dong yang cuci mobil. Sakit, bunga kuat, kepalanya pusing. Bangun gak? Bangun. Kenapa kamu jadi begini sih? Aku lagi sakit. Gak bisa kamu bilang aku lagi sakit. Ya Allah. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih tuh orang? Dikontrakan. Pak, numpang tanya, penghuni kantor ini kemana ya? Oh itu Bu, sudah pindah. Tahu nggak Pak pindahnya kemana? Wah saya nggak tahu Bu, nggak dikasih alamatnya. Ya udah, kasih ya Pak. Ya saya permisi Bu ya. Iya Pak.
pecat nggak pecat aja kali. Yang penting kita happy ya. Fit, pulsa gue habis nih. Bisa dong beliin gue pulsa? Manfaatin dah, manfaatin. Aduh, udah. Lo kalau mau beli pulsa, beli aja. Biar gue yang bayarin. Gue juga. Gue juga ya. Gue juga dong. Aduh, udah, tenang ya. Nih, lo berempat beli pulsa. Nih uangnya. Tuh. Cukup nggak? Bu, kamu yakin kantornya sudah pindah? Kamu tuh nggak percaya amat sih sama aku? Aku tuh udah kesana, semua orang pada bilang nggak tahu. Terus kamu nggak tanya kantornya yang baru di mana? Sudah, tapi nggak ada yang tahu. Permisi. Iya, Pak. Maksud kedatangan kami ini untuk menagih utang Ibu Hamidah yang sudah jatuh tempo. Maaf, Pak, kami belum punya uang. Barangkali sekarang belum bisa bayar. Kalau begitu, barang yang ada di sini kami akan setor. Ya, ayo. Oh, kasih kami uang. Pak, kasih kami uang. Pak, saya akan lunasi, Pak. Tolong jangan jauh dari barang saya. Pak, tolong jangan dibawa, Pak. Tidak, Pak. Saya akan selesaikan uang. Ini sudah dalam perjanjian. Bawa lagi. Hei, Ri, Ton. Ada bos dateng nih. Li, tapi tuh sekarang gue lagi bokeh banget. Lo gak salah ngomong. Kok bisa sih ya, bos kita yang terkenal kaya, tajir, baik, jadi tiba-tiba bokeh? Ya bisa lah. Sekali-sekali dong, lo berdua traktir gue. Gue lapar banget nih, beneran deh. Gak banget deh. Gak ada di kamus gue traktirin, bos. Apalagi gua, Fit deh. Nggak pernah tuh gua seumur hidup mau traktir orang. Apalagi lo. Loh, kalian gitu sih? Aduh, gue nggak ngerti deh nih. Deh, mendingan kita cabut deh. Oke. Ton, Li, Jangan lupa bayarin ya. Ya. Lo yang makan ke gue yang disuruh bayarin, udah tuh gue lagi bokeh. Fitri kan? Gue? Iya, gue Fitri. Lu siapa ya? Fitri! Aduh. Ya ampun, gak nyangka banget gue bakal bisa ketemu lagi sama lo. Iya, tapi tunggu dulu deh. Lo tuh siapa? Gue gak tahu. Ini gue Caca. Caca? Apa sih? Pikun ya? Ini gue nih Caca. Temen main lo waktu kecil. Rumah gue sama rumah lu dulu sebelahan. Ingat gak? Caca. Oh, Caca. Iya, bener. Ya ampun. Berubah banget, Cak. Bisa aja. Mau mana lo? Mau pulang? Mendingan ikut gue aja yuk. Ikut lo mau ngapain? Ya kita ngobrol, kan kita udah lama gak ketemu. Kita nongkrong, ya? Ya. Kenapa sih ngeliatinnya kayak gitu banget? Cak, gue tuh cuma kagum aja sama dandanan lo sekarang. Berubah. Oh gitu? Masa sih?
Emangnya ada yang berubah ya sama penampilan gue? Aduh, Ca. Cara ya, lo tuh gue kenal tuh dari lama banget, dari masih kecil. Dan gue tau banget tongkrongan lo tuh kayak gimana. Yang bobo gitu kan. Ih, sialan lo. Ih. Lagian, emangnya dulu lo gak kayak gitu apa? Ca, resepnya apa sih? Lo kok bisa sampai kayak gini? Resepnya? Resep gue sih gampang banget. Apalagi buat cewek kayak lu. Cewek kayak gue? Maksudnya? Ih, sinting lo ya. Jadi, iya. Ya, itulah kenapa sekarang lu bisa lihat gue kayak sekarang ini. Lagian ya hari gini, siapa sih yang mau ngasih kita modal gratisan? Gak bakalan ada. Mas? Ya. Kamu mau kemana? Mau cari penipu yang aku punya firasat, Bu. Aku pasti bisa menemukannya. Dan kalau nanti ketemu, aku mau minta pertanggungjawaban sama dia. Aku ikut. Jangan, kamu kan belum sehat betul. Sudahlah, mencari orang yang nipu kamu itu kan bukan hal yang gampang. Sudahlah, kamu di rumah aja, oke? Aku harus ikut. Kamu nggak tahu siapa mereka. Kan aku yang tahu mereka. Kelihatannya kamu masih pucat. Kita makan bakso dulu yuk. Ayo. Tapi aku nggak bawa uang, Mas. Nggak bawa uang? Waduh. Tapi kalau buat bakso aja sih saya bawa. Cukup. Ya udah, aku. Ya udah sana. Bang, baksonya satu. Cuma satu, Pak? Satu aja, saya masih kenyang. Oh, ya. Makasih. Mas, mau? Oh, enggak. Aku udah kenyang kok. Bentar. Kamu perhatian banget, Mas. Demi aku, kamu rela nggak makan karena uangnya nggak cukup. Padahal aku tahu kamu belum makan juga dari pagi. Itu orangnya. Mana? Itu. Yang itu? Iya. Hei! Dia kok tadi. Ini orangnya. Mana barang-barangnya? Kembalikan. Kembalikan. Lepaskan! Ayo masuk! Mas! Mas, jangan lepas.
sebentar ya. Keluar kemana? Aku mau ke rumah Liani, mau ngerjain tugas. Ngerjain tugas? Pakai pakaian seperti itu? Aduh Bunda, udah deh, nggak usah urusin pakaian aku. Aku mau pakai pakaian kayak gimana kayak terserah aku lah. Udah deh, aku ditungguin sama Liani nih. Tunggu dulu, Fitri! Fitri! Halo Cak, lo di mana? Gue udah nyampe nih. Oke, udah gue tunggu ya. Bye-bye. Hey, datang juga lah. Yuk. Yuk, yuk. Halo Caca, jadi ini orangnya yang kamu bilang kemarin itu? Iya. Ayo kenalin dulu. Halo. Suyudi. Fitri. Ya udah deh, sekarang semuanya terserah Om sekarang ya. Cak, kamu kemana? Kamu di sini aja. Omnya orangnya baik kok. Ya. Gue kebagian banget. Ya. Ya Om ya. Tinggal dulu ya Om. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Ini anak saya, tahu? Saya bilang lepasin! Coba aja kalau berani. Langkahi dulu mayat saya. Ayo cepat lari. Ayo. Kamu tuh dari mana aja sih?
Aku sengaja ngajak Fitri jalan-jalan. Ya, udah lama nggak keluar rumah, bosan juga di rumah. Ayah sabar banget sih. Demi aku sampai rela dikata-katain, dimaki-maki bunda. Kasihan ayah. Aku baru sadar, ternyata ayah benar-benar kepala keluarga yang penyayang dan tanggung jawab. Bawa anak perawan ke Monas, kalau terjadi apa-apa gimana? Aku ini bukan orang tua bejat. Aku gak punya pikiran macam-macam sama anakku sendiri. Kamu nih, kalau ngomong yang bener dong. Bunda tuh kenapa sih? Selalu aja marah-marah terus sama ayah. Ini habis nolongin aku, Bunda. Aku tadi hampir ditipu sama teman masa kecil aku, si Caca. Dia hampir aja jadiin aku itu pelacur. Kamu juga. Kamu jadi anak saya si Caca. Kamu kasihan ibu. Sudah. Kamu juga. Apa sih kamu? Diam. Kamu gak usah belain anak kamu. Kamu juga sebagai ayah, kamu gak becus. Mana tanggung jawab kamu sebagai ayah? Suami gak tahu. Suami. Kenapa Bunda jadi kayak gini ya? Apa Bunda bisa sembuh? Dokter bilang, ibu kena stroke, serangan jantung. Dan dia bilang harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Tapi kita tidak punya uang untuk itu. Jadi? Iya, ayah pikir terpaksa ibu kamu kita rawat di rumah. Ya. Ayah bukannya Bunda punya banyak uang ya? Kalaupun nggak cukup kan kita bisa jual rumah kita yang besar itu ya? Fit, semua harta kita sudah disita sama bank. Dan kita tidak punya apa-apa lagi. Ini saja ayah bingung. Apa ya? Sudahlah. Kita harus pikirkan sama-sama. Kita sudah sampai di rumah lama. Mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin membaik ya. Ayo Fitri. Ya Allah,
baik benar suamiku. Aku sudah begitu menyakitinya, tapi dia masih setia menemaniku dalam keadaan seperti ini. Maafkan aku, Mas Hamdani. Maafkan aku, ya Allah. Kembalinya anak dan istriku ke jalan adalah anugerah terbesar buatku. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Hamdani, dari dulu kan saya sudah bilang, kamu mampu nggak mengembalikan uang itu? Lantas kamu jawab mampu. Tapi ternyata kamu malah menghilang beberapa waktu. Bang Tarman, maafkan saya. Saya sudah memaafkan kamu, Hamdani, semenjak kamu meminjam uang itu. Kita duduk. Silakan. Tidak usah. Sebentar lagi saya mau pergi ke kota. Saya kesini hanya untuk mengingatkan kalian. Berlakulah jujur agar supaya hidup kalian itu selamat. Anggap saja permasalahan yang kalian hadapi ini adalah cobaan dari Allah. Jangan lagi hidup ini diperbudak oleh harta. Seharusnya hidup ini karena Allah, bukan karena harta. Saya yang keterlaluan, Bang. Saya yang sudah diperbudak oleh harta. Hamidah, kamu jangan terlalu menyepelekan suami kamu. Apapun yang terjadi terhadap suami, sebaiknya kamu harus tetap menjalankan tugas kamu sebagai istri. Insya Allah, saya nggak akan mengulanginya lagi, Bang. Ingat, Allah menguji hamba-hambanya itu dengan berbagai cara. Salah satunya itu adalah kemiskinan. Tapi percayalah, orang-orang yang beriman dan bersabar tidak akan mengenal menyerah sesulit apapun. Dia akan tetap berusaha dan berdoa.
nerakalah balasannya bagi orang-orang yang semasa hidupnya menjolimi orang-orang yang dekat sama Allah. Apalagi perbuatan itu dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya yang beriman, dan juga seorang anak kepada orang tuanya. Terus kamu di PHK, Mas? Terus uang segini buat apaan? Besok-besok kamu mau ngapain? Hah? Aku nggak mau kamu numpang hidup sama aku. Kamu seharusnya ada inisiatif. Nyuci, kek. Kamu kan nganggur. Kamu banyak waktu kok. Bisa dong ngerjain kerjaan perempuan. Aku juga tahu diri kok. Aku lakukan semua pekerjaan rumah. Aku ngepel, masak, nyuci. Semua aku lakukan. Buktinya, tadi aku hampir kepleset. Itu namanya beres-beres rumah. Hah? Dasar laki-laki berguna. Suaminya berguna. Sudahlah, kalau begitu saya pamit dulu akan pergi ke hutan. Assalamualaikum. Kenapa kamu nangis? Istri yang durhaka, Mas. Aku selama ini sudah menjalani kamu. Tapi kamu tetap sayang sama aku sebagai istri. Aku banyak dosa sama kamu. Maafin Fitri ya. Fitri udah salah sangka selama ini. Fitri pikir ayah orang yang gak bertanggung jawab. Alhamdulillah. Akhirnya semuanya menjadi baik. Ya Robi, kembalinya anak dan istriku ke jalanmu adalah anugerah terbesar buatku. Sungguh, ya Rozak, inilah sumber kekuatan yang mendorong semangatku untuk mengais rezekimu. Terlebih dengan ridho dan pertolonganmu, sedikit pun hamba tak akan surut untuk menaklukkan kerasnya kehidupan ini. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus komplotan penipuan dengan modus pembelian alat perkantoran yang bernilai ratusan jutaan rupiah. Wawan dan Kresna, pimpinan dari komplotan tersebut berhasil diringkus dan kini sudah diamankan oleh polisi. Polisi menghimbau kepada seluruh korban yang pernah berurusan dengan Wawan dan Kresna harap menghubungi polisi untuk dimintai keterangan. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Semua perbuatan itu pasti ada balasannya. Apa yang kita tanam, dan itulah yang akan kita petik. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang gimana sih? Kok ketawa? Iya, tahu lah. Berantakan duduknya. Iya. Betapa indahnya